Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk ngobrol dengan teman kita di Houston, Texas. Mereka adalah pasangan yang ulet, pantang menyerah dalam setiap usahanya. Besar di Amerika, tentu punya darah Indonesia, punya 2 orang anak yang saat ini sampai sekarang masih homeschooling yang akan kita bahas nanti. Bro Rizky dan Sister Kevin. Halo, assalamualaikum. Terima kasih kita udah diundang hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama. Mungkin kita mau tahu dari Bro Rizky dan Sister Kevin. Ini kan dulunya sempat di Indonesia ya? Oh, dari kecil di Indonesia. Dari kecil di Indonesia? Sampai high school kalau sampai aku. High school. Kalau suami dari umur 7 tahun ya? Iya. Dari 7 tahun. Dan sampai di Amerika tuh pada saat kapan ya? Umur berapa ya? Itu sekitar tahun 87, 88 ya. Ya orang tua merantau. Merantau ya? Ya, nyari nafkah, nyari kerja. Maksudnya dikirim lah dari Indonesia kan, orang tua profesinya chef. Jadi dia dikirim di sini karena dulu kedutaan Indonesia itu ingin sekali untuk membuat wadah ya untuk showcase itu budaya Indonesia lah. Ya budaya itu ya tentu kalau mau ditunjuk ya dari sebuah makanan. Jadi restoran itu dibentuk yang namanya Nusantara, terus papa jadi chefnya di situ. Mempromosikan Indonesia lewat makanan. Oh, oke. Ya. Kalau untuk Sister Kevin sendiri? Kalau aku memang sebenarnya cita-cita orang tua ya. Oh, cita-cita orang tua. Cita-cita orang tua merasa Amerika ini 100 tahunnya Indonesia dalam cara berpikir dan ekonomi dan sebagainya, dan memang untuk edukasi kan Amerika baik. Jadi waktu itu adalah pilihan papa mama untuk menyekolahkan aku sama adik kakakku ke Amerika. Nah itu dimulai waktu umur 16 tahun. Oh, 16 tahun ya? Iya, pertama kali 16 tahun. Terus ya semua sendiri. Orang tua papa mama di Indonesia semua. Mungkin setahun sekali lah mereka hadir untuk liburan, dan atau nggak kita pulang ke Indonesia dan sebagainya. Tapi saya nggak mau pulang udahan ya, karena banyak opportunity yang kita merasa di Amerika itu ada gitu. Bukan berarti apa, cuman ya banyaklah ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang merasa di Amerika ini bisa kita serap dan nantinya bisa kita implement ke Indonesia suatu hari gitu. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman juga kita lumayan dekat, terutama saya dengan Bro Rizky. Belakangan ini hampir sudah lebih dari setahun kita masuk di grup Tadarus ya. Alhamdulillah dari mulai biasa, alhamdulillah progres kita jauh ya. Hebat, salut. Dan untuk Sister Kevin ini kita sering ketemu karena sudah lama ya, Nov. Sudah main karena anak Minang asli. Minang asli ya, itu juga komunitas Minang. Kemudian kebetulan kita punya anak perempuan dengan umur yang sama dan sering berinteraksi sosial sampai masuk ke satu wadah INAMI ya, Youth Islamic untuk anak-anak yang hampir mayoritas anak Indonesia. Kemudian tentunya waktu pindah ke sini, Bro Rizky juga apa pernah merasakan sekolah di Indonesia saat itu? Cuman SD sampai udah nggak inget ya? Oh inget banget, dia inget banget. Inget ya? Inget banget. ya? Ada memorinya. Ada memorinya. Ceritain dikit Setiap gimana? ke Indonesia, sahabat YouTube itu selalu suami ini ngajak, ayo kita ke SD saya yang dulu. Kan. Oh jadi bukan di Jakarta nih ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oke. Kebayoran lama. Kebayoran lama. Boleh disebutkan di sekolah di mana? Ada memorinya dia. Di pokoknya di komplek Alfa Indah Kebayoran lama. SD 07. 07. Iya, ingat sekali memorinya sekali. Memori saya Terus di saya situ. sekolah di sini nih, gitu kayaknya ada ini ya. Oh, Taman Alfa Indah. Karena yang Iya di taman di Kostrad. itu ya berkesan, apa yang paling berkesan waktu sekolah di SD 07 pagi? Ya,
ya ingat kawan-kawannya saya aja dulu, sampai kemarin kita terakhir kembali ke Indonesia. Iya. Gue ketemu temen gue SD kan ketemu. Yang gue inget kan namanya Irfan. Namanya. Akhirnya gue ngeliat tuh anak-anak nongkrong di pengkolan nih, salah satu pengkolan. Gue nanya-nanya, di sini ada Irfan nggak? Dan gue kan pada saat itu kan gue pakai kacamata Ray-Ban ya kan, kelihatannya kayak gue nyari atau apa, kayak nyari siapa gitu, kayak dari bin nganterin nyariin si Irfan. Jadi pas gue di sini ada yang kenal Irfan nggak? Gue nanya gitu kan. Mungkin ada galak mungkin cara nanyanya gue. Padahal dia nyari teman kecilnya waktu itu. Padahal nanyanya menurut saya biasa aja, terus nggak ada yang ngaku gitu. Nggak ada yang ngaku. Akhirnya gue ngaku, ini Rizky gitu, itu dulu tinggalnya di situ. Wah Rizky. Langsung dipeluk. Oh jadi satu pada saat tongkrongan itu semuanya ternyata kenal Rizky. Iya. Ada temannya dia di situ, jadi kaget gitu dia disamperin dulu kan masih kecil ya kan. Ya kesannya saya gitu sih. Jadi alhamdulillah sih kalau setiap kita pulang ke Indonesia selalu kita mampir aja gitu untuk yang lihat bagaimana suasana kawan-kawan di sana gitu kan. Oke. Kesannya gitu aja. Ya memorinya ya teman-teman kecil dulu ya. Ada sebagian ada sebagian ingat, sebagian enggak gitu. Tapi pas ketemuan ya lucu aja gitu, seru. Wah Rizky, wah gede banget lah. Dulu kecil. Masih bosan ya. Terus waktu pindah pertama tuh ke New York ya? New York. Itu dari SD berarti harus langsung masuk SMP di Amerika? Melanjutin SD di sini. Oh kembali SD ya? Atau melanjutkan SD? Gue dulu SD-nya kelas berapa? Kelas 4 kalau nggak salah. Oke. 4 SD. Jadi melanjutin SD-nya di sini di Amerika, di New York. Itu ada rasa sulit nggak? Sulit ya? Bahasa Inggrisnya aja dulu, belepotan dulu sampai nangis karena ya? minta ke kamar mandi aja nggak ngerti cara ngomong ke kamar mandi gimana gitu, akhirnya nangis aja gitu. Ya akhirnya dari situ ya udah terbiasa lah bahasa Inggrisnya, terus ya lama-lama bahasa Indonesia juga menghilang gitu. Malah menghilang. Alhamdulillah balik lagi bahasa Balik Indonesia. lagi begitu kenal each other. Karena aku kan Indonesia kental sekali. Bahasa gaul gitu loh. Kalau dia Amerika asli. Kalau Kevin sendiri waktu di Jakarta di mana ya? Aku dulu tuh alhamdulillah sekolahnya di sekolah percontohan SMU 78. SMU 78 itu Jakarta. Susahnya Masya Allah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya. Jakarta Sampai Barat. sekarang masih bagus tuh sekolah. Oh alhamdulillah. Iya. Karena ada anak dari sepupu kita dari 78 dia dapat UI baru kemarin tamat. Tahun ini tahun 2020 ini dia dapat UI. Masya Allah. SMA Pokoknya kalau alma mater atau masih sekolah di SMA 78 Jakarta Barat top. Percontohan. Ya, hasilnya seperti ini. SMA gaul. Nah itu sama susah banget, Susah. sampai juara Olimpiade Fisika Wow. Dunia. Teman-teman itu dari zaman itu ya? Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 94 ya. 94 ya? Aku kan 95 kuliahnya. Oke. Itu teman-temanku aja liftingku umur 27-an udah PhD di LA. Dari Seattle, ada yang dari Nanyang University Singapura, ada juga temanku dari Jepang. Itu PhD semua umur 20-an dari SMA 78. Jadi SMA 78 tuh mengekspor banyak studentnya internasional ini ya. Temanku rata-rata masuk ke perguruan-perguruan negeri ya. Alhamdulillah bagus ya SMA karena disiplinnya dan memang sekolah pilihan waktu saat itu di distrik. Masuknya juga susah ya? Susah banget. Gak hanya masuk tapi naik kelas ke kelas 1 ke kelas 2 itu Masya Allah. Yang gak naik banyak di sini. Udah gitu aku harus itu milih lagi jurusan waktu itu, jurusan A1, A2, A3, yang mana nih ya kan. Sementara aku suka matematik, akhirnya alhamdulillah masuk A1, tapi les tiap hari loh. Les fisika tiap hari, les matematika tiap hari, alhamdulillah. We made it gitu. Cuman ya kelas 2 harus pindah karena waktu saat itu kebetulan pemikiran kami tuh kalau pindah sebelum lulus itu lebih mudah untuk masuk kuliahnya di sini gitu. Kan kayak adjust bahasa dulu, living sah. Dan kebetulan adikku Kedo sudah di sini di LA waktu itu. Okay. Ya. Oh jadi sebenarnya waktu awal-awal itu Kedo dulu. Bro Rizky itu ke New York. Ya, aku kalau Los Angeles, awalnya LA ya. LA. Dan itu masuk SMA LA dulu. SMA di LA di Azusa dulu.
Waktu itu tahun 94, pertama kali earthquake-nya di LA yang besar banget itu. Oke. Itu aku baru arrive di LA, terus tidur di apartemennya saudara. Waktu itu tidurnya kebetulan nggak di tempat tidur, menandi lagi di karpet. Kita baru datang, baru landing. Itu ya Allah kayak shaking, digoyang itu, tau nggak? Itu waktu yang North Street earthquake itu tahun 94-95 waktu itu. Merasa aja dia begitu datang welcome to LA banget kan. Tapi ya udah, kalau semenjak itu kalau udah ada goyang dikit earthquake langsung cari itu bawa meja atau apa namanya kusen-kusen itu. Udah tahu lah Udah tahu drillnya gitu. untuk earthquake. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi langsung masuk SMA kelas berapa di Kelas 2. Kelas 2 di California ya. California, iya. Adjustmentnya gimana tuh? Adjustmentnya yang mereka tahu, katanya gini, kamu udah kalkulus ya, udah paling pintar tuh waktu itu ceritanya. Kalkulus jadi. Kalkulus. Pelajaran Indonesia lebih advance karena bagi mereka kita kan aku apalagi udah di fisik di kelas A1 waktu itu. Jadi matematikanya bukan algebra lagi kan, kalau di sini kan algebra 1, algebra 2. Jadi mereka pikir aku tuh udah canggih banget, udah kalkulus. Jadi really gitu. Nah, nyambungnya hanya pas ngomong matematika aja. Kalau bahasa Inggris aku bingung. Ya udah gitu pas utamanya ya pertama nangis terus ya. Tiap hari aku nangis waktu itu karena adikku tinggal sama tante omku, aku tinggal sama sepupukunya, tinggal kurang lebih 30 menit jauhan. Beda nah, ya karena kan memang tinggal bareng sama saudaranya lain-lain gitu. Jadi ya udah, jadi nangis karena kan jauh dari orang tua, jauh dari adik kakak. Orang tua udah balik ke Indonesia ya. Orang tua udah balik ke Indonesia. Kata papa ya udah good luck and I wish you luck, I know you could be success one day istilahnya. Jadi ya aku push diri sendiri, saya bisa kayak gitu. Saudara sibuk kerja dan sebagainya. Jadi kita harus mandiri. Aku harus mandiri sendiri, ke sekolah sendiri gitu. Menata diri sendiri lah waktu itu. Cuman ya itu kaget umur 16 tahun harus sudah berdiri sendiri sampai hari ini. Dan alhamdulillah. So far good. Alhamdulillah. Itu juga sehabis melewati kehidupan yang naik turun setelah ke depannya. Ya alhamdulillah karena Allah is good. Nah, kalau tadi membicarakan sedikit tentang orang tua, kalau Bro Rizky itu orang tua dari mana ya? Orang tua itu selalu dari mana? Asalnya oke, jadi orang tua saya, Bapak Muharrar Zuhri dari Blitar. Dari Blitar. Dia merantau ke Jakarta sejak umur 18 tahun lah mungkin. Ya. Terus kalau ibu dari Bojonegoro, Jawa. Tapi dia besarnya dari Jambi, besarnya di Jambi. Besar di Jambi. Kalau Kevin ini? Tapi habis dari Jambi pindah ke Jakarta juga. Pas Jakarta. Umur 15 tahunan gitu. Iya. 15 tahun. Mama sih dari kecil kayak di Jakarta. Dari kecil. Mudanya di Jakarta. Mudanya Jakarta. Mamanya betul. Kalau aku asli Jawa Padang. Asli Jawa Padang. Kan udah sipitnya sama. Jadi kata orang itu it's a good blend yin and yang ya. Yin and yang. Dapat Jawanya, dapat Padangnya. Ya di situ. Nah, cuman ya besarnya di Jakarta. Besar di Jakarta. Nah, kalau kita ngelihat Sister Kevin ini di LA, Bro Rizky di New York. Itu East and West. Meet-nya di mana? Harus diulang lagi. Kemarin tuh aku ngasih tau ke ibu-ibu gitu. Ke ibu-ibu ya? Masya Allah, ketawa semua. Mana kita ketemu lagi dong. Jadi aja cerita kali. Ini buat teman-teman. Cerita ya gimana ya, pas waktu itu pas itu 9/11 ya Dad ya. Pas 9/11 happen itu kebetulan aku tuh dulu udah kerja sebagai wartawan untuk Metro TV. Yes. Masih di Jakarta tuh ya? Enggak, sudah training kan. Metro TV itu mulainya Indonesia ya. Metro TV Indonesia itu mulai tahun 2000. Oke. Itu aku alhamdulillah kepilih sebagai koresponden Metro TV di Amerika tahun 2000 itu. Nah, aku pulang 3 bulan training di Jakarta, terus balik ke Amerika. Nah, pas saat 2001 terjadi 9/11. Tapi pas saat itu memang aku ada schedule untuk ke New York. Schedule ke New York, terus ya biasa teman-teman juga, yaudah Vin kamu ke New York aja, siapa tahu ketemu jodoh gitu. Gitu niatnya loh. Jadi ke New York udah ada misi. Cari jodoh. Apalagi orang tua udah
24 harus nikah. Waduh, nikah sama siapa? Di Amerika itu susah banget nyari yang Muslim ya kan, apalagi tahu adat-adatnya kita kan, culture Indonesia. Terus yang sesuai dreaming deh kan, itu nggak semudah itu kan saat itu. Anyhow, tahu-tahu ya kita sama-sama berteman ya, temannya Mas Riki sama aku. Iya, kita banyak mutual friend juga. Teman, jadi satu teman pergaulan. Kan saya dulu ikut golongan Permias dulu kan di. Permias, oke. Iya. Nah lucunya, jadi gini, aku temanku banyak banget, temen dia juga banyak banget dari East Coast, temanku dari West Coast. Jadi teman-temanku dari San Francisco, dari LA, semua Vin ketemu ya. Akhirnya ketemu, kita ngumpul di New York. Nah dia teman-teman Philadelphia, New York, jadi pemersatu semua teman-teman waktu saat di Permias dulu ya dari ya. Sampai kayak kita tuan rumahnya jadi bingung. Memersatukan semua pada saat itu gitu. Jadi kenal sebentar doang, sebenarnya kenalnya pas summer aja. Dah kebetulan banget pas itu juga kejadian 9/11 ya. Itu juga yang nggak pernah terlupakan. Anyhow dari situ sebulan berkenalan, aku balik ke LA. Dia tetap di New York. Berpisah ya kan? itu belum ada rasa tuh ya? Udah ada rasa. Kalau Bro Rizky sendiri udah ada rasa tuh. Santai-santai. Gak ada misi. Rasa coklat ini. Kevin udah ada misi. Bohong banget nih pada branding net habis. Jadi kembali ke LA ya? Jadi cuma sebelum kembali ke LA itu gini, Diko kayak udah tanda-tandanya nih jodoh gue Ci. Ya kan ya nih. Terus karena gini, banyak yang kata orang lovebird itu apa sih Ci? Akhirnya bener itu berasa banget. Misalnya gini, kita janjian ya di waktu itu di New York di mana? Di 53rd Avenue gitu kan, ada train gitu kan. Ya dia datang dari mana, aku dari mana. Terus udah kan train itu kan panjang nih Ci. Gerbongnya banyak ya kan. Nah terus aku udah turun aja tuh ke bawah itu train, terus lucunya begitu train itu stop depanku, terus pintu itu kebuka, ada dia di dalam gerbong itu. Bayangin gerbongnya kan banyak. Aku bisa mungkin berdiri di sebelah sini, di sini atau di sebelah sana ya. Tahu-tahu gue berdiri di situ, ada dia di situ, tinggal masuk Ci. Ya kan ya nih. Sebenarnya gue udah hayal mata-mata di dalam. Miss Kevin lagi di mana nih? Gimana nih? Jadi mulai itu udah mulai sering ketemu ya? Iya, itu pulang ke New York, ke LA. Ya, terus sudahnya. Ya, akhirnya September itu terjadi kan, dan dia juga ada tugas untuk wawancara warga Indonesia yang di New York, yang efeknya bagaimana bagi mereka. Ya, akhirnya gue suruh jadi kameramennya. Sama si Kevin. Dia kameramennya. Itu volunteer ya? Nggak dibayar. Itu siapa yang minta nih sebenarnya? Ini kuncinya di sini, siapa yang minta? Volunteer duluan gue. Padahal mau dekat-dekatin aja ya. Jadi sini udah makin ketahuan nih siapa yang ini ya. Iya sih. Saya udah tahu. Butuh nih. Kan daripada melototin orangnya asli kan mendingan melototin dari viewfinder. Bukan melototin berarti daripada mandangnya asli kan, daripada itu kan mendingan tapi keren loh, dia ikut waktu kita interview General Colin Powell ya. Colin Powell. Colin Powell waktu itu ada di Hyatt Hotel di New York waktu acaranya Asian Society ya waktu itu ya. Kebetulan aku butuh banget kameramen ya. Kameramen aku ya kan. Daripada aku nggak ada berita nih. Ya udah, akhirnya dia ikut. Enak ya dia makan gratis ya. Makan dinner apa segala lah gitu. Seru aja belajar bareng. Terus ya udah gitu pulang. Akhirnya kembali ke LA, dia tetap di New York. Tapi ternyata tidak putus di situ aja. Sudah komunikasi ada dia. Dia ternyata surprise datang ke LA. Surprise. Apa tuh yang membuat Bro Rizky tuh akhirnya kayaknya gue mesti ngejar nih kayaknya. Enggak, gue pengen main ke California aja sih. Ini kok sombong banget. pengen kenal lebih dekat aja. Siapa sih sebenarnya Kevinia ini?
Tapi sebelum datang dia tuh udah ngirim dulu bunga, itu masih ada karangan bunganya Wow, ke LA. okay. Nah jadi aku nggak ngarepin dia bakalan datang kan, karena bunga udah datang delivery. Terus udahnya tiba-tiba pas lagi ada acara barbecue temen ya waktu itu ya, ternyata dia udah kong kali kongan sama teman. Tahu nongol ya pingsan lakunya. Langsung Pingsan dianya nongol. Kan biasa kan jadi telepon kan Iya, long iya. distance ya, kita kenalnya cuma sebulan terus long distance. Terus ternyata dia sudah di arrange semua, dia udah beli bunga karangan gede banget, terus dia datang tiba-tiba, udah gitu dia beli lagi tiket konser Brian McKnight tambah lagi. Wah. Itu berarti punya lagu favoritnya Brian McKnight dong ya? Iya, bukan dia kan memang suaranya kayak Brian McKnight. Oh, Brian McKnight. Nanti mungkin teman-teman kalau kita punya ada konten berikutnya kita minta Bro Rizky untuk nyanyi. Nah kita lihat kan Bro Rizky sama Sister Kevin nih udah mulai menuju kayaknya ini kita udah klik nih sampai hari ini kayaknya waktunya nikah itu di tahap apa nih? Oh cerita dong, dan lagi. Jadi aja. Ya kalau itu sih sebenarnya karena ya kebutuhan tadi kita Muslim, kita orang Asia ya istilahnya nggak mau lah terlalu lama-lama berkenalan, tapi nggak ada jurus arahannya kan. Nah, akhirnya ya dari orang tua juga mendesak kan, kenapa nggak disahkan kalau memang saling sama-sama sudah suka ya jadi ya. Nah akhirnya udah orang tua ketemu terus ya kita ini ya itulah kalau sudah jodoh itu tidak ada yang satupun yang bisa menghalangi itu intinya gitu. Cuman memang sebelum ke New York tuh aku ikhtiar ya Allah tunjukkanlah dan berikanlah jodoh ya yang pas ya kan yang memang diniatkan gitu. Terus sama Allah ya dilancarkan jadi 8 bulan prosesnya langsung nikah. Nah nikah pun di New York waktu itu ya acaranya iya. Oh oke. Dan itu bener-bener di Manhattan itu suatu ya aduh masya Allah dia orang-orang di New York tuh the best. apa yang bikin mereka membantu secara bukan membantu lagi itu benar-benar seperti pesta seni seluruh warga New York turun tangan turun tangan dari mulai dekorasi bunga, limosinnya, dari mulai makanannya, bandnya, penarinya aja yang mengiringi kita keluar itu dia kebetulan mau perform di Lincoln Center. Ada 100 orang penari itu Joko apa namanya? Penari aku lupa. Gatot Koco mereka mau nari. Itu ada 6 orang ngiringin kita keluar tuh bayangin. Masya Allah ada bule-bule ada ini. Terus waktu itu ada 600 orang di Manhattan, alhamdulillah. Ya karena kan itu ya. Pikiran kita kan, apalagi aku ya perempuan nggak mau dong nikah sekali, mau di celebrate lah gitu kan, supaya teringat ya kan. Ya gitu semuanya lancar alhamdulillah. Di Masjid Al Hikmah dengan Imam Samsi Ali ya waktu itu. Pak Imam Samsi Ali. Iya Imam Samsi Ali bener-bener Pak Samsi banyak berjasa waktu itu menikahkan kami dan Pak Padang waktu itu ya di New York. Dan semua keluarga di New York tuh ya anggota masjid, KJRI, PTRI semua seperti keluarga. Dia awesome, dia beautiful ya. Kalau papa mama itu memang dari dulu ya jadi papa mama banyak itu anak-anak ya namanya. Iya. Dan anak-anak maksudnya kayak teman-teman dekat gitu. Jadi kita anggap mereka kayak keluarga lah gitu. Sampai alhamdulillah sih sampai sekarang ya papa sama mama itu dianggap kayak orang tua sepuh yang dituakan. Itu pun terbawa sampai di Houston, Texas sampai sekarang. Ya gitulah, jadi banyak yang dari pertolongan teman-teman ya. Kita arrange perkawinan ini kan cuma 2 minggu ya. Iya cepet banget. Ya? Cuma ya tadi di Amerika ini nikah untuk 50 orang aja udah keren banget ya. Ini 600 orang, masya Allah. Amerika tuh banyak. Ini 600 orang, masya Allah benar-benar ya itulah tadi karena kita di perantauan kan istilahnya kita merasa bagaimana supaya semua seperti saudara kan jadi ya. Mereka tuh semua seperti saudara spesial untuk Masiki karena kan tuh orang-orang New York mereka they grow together kan. Iya. Ini kan semua perantauan kan. Jadi kita mau merasa kayak ada keluarga lah. Ada keluarga. Jadi yang papa juga yang salah satu dia sudah lama di New York kan mereka juga yang muda-muda datang yang punya keluarga baru-baru datang ke Amerika ya
orang tua yang terdekat ya papa mama gitu. Oh, oke. Jadi setelah menikah terus itu kalian settle di New York dulu ya? Akhirnya Kevin pindah ke New York. Akhirnya pindah ke New York. Karena ya tadi mau nikah dan aku lagi itu kan sudah selesai sekolah. Udah selesai. Jadi belum semua sih waktu itu memang melanjutkan di New York. Aku pikir udah saatnya karena sudah 10 tahun di LA juga ya pengen coba yang lain lah ya di New York, kerja di New York pada saat itu. Ya ternyata nikah langsung. Tadi bilang bahwa Sister Kevin ini baru selesai kuliah. Terakhir pendidikan terakhirnya Sister Kevin di Amerika? Di sini sekarang aku masih ngambil master sih. Proses itu ya waktu itu karena ya tadi kan hidup itu tidak selamanya mulus. Betul. Cita-cita ke Amerika untuk sekolah. Tapi masya Allah ada, kalau dari sisi aku ada sedikit cobaan waktu tahun 98 di mana ekonomi Indonesia banyak teman-teman yang kena ya. Kejadian tragedi 98 gak hanya di Indonesia, merasakan keluarga saya pribadi itu benar-benar merasakan semuanya istilahnya hancur istilahnya waktu saat itu. Terus pilihan waktu saat itu pulang ke Indonesia atau stay itu waktu itu. Ya. Tapi I decided to stay. Aku sendiri, adik kakak udah pulang, semua pulang. But I decided to stay. Bagaimana nantinya gitu. Dan alhamdulillah sampai waktu baru selesai kuliah itu aku pas melahirkan Naomi 7 tahun kuliah. 7 tahun kuliah? Ya, karena dulu sembari kerja, jadi harus kerja dan kuliah at the same time. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai juga kuliahnya. 7 tahun. Ya itu tadi, karena niat kesini kan mau sekolah. Bagaimana cara menyelesaikan itu gitu, itu sulit. Betul. Kalau Bro Rizky sendiri terakhir pada saat menikah tuh udah selesai sekolah ya atau bagaimana? Belum ya? Belum selesai. Itu gimana? Ya, tapi akhirnya setahun setelah nikah ya udah selesai ya. Gitu. Jadi pas ketemu dia ini belum pedet ya. Sekolah belum selesai. Anak sekolah kerja ya. juga masih seadanya ya Det. Iya, pada saat itu masih ya namanya masih muda ya waktu itu. Makanya aku bilang ayo deh selesain sekolahnya yuk gitu. Ya udah. Jadi nikah itu bukannya tunggu selesai dulu baru nikah, nggak ada halangan itu. Nggak ada. Jadi berapa lama tuh setelah menikah punya Naisen, punya Nomi masih di New York ya? Iya, masih di New York. Iya. Sampai akhirnya East ke West, akhirnya ke Central Amerika di Texas. Itu apa yang membuat niat dari mau turun ke Texas, terutama Houston? Oh itu that's Kevin's dream right? Kevin's dream. Oh kalau boleh Kalau saya yang namanya udah lama di New York, perasaannya pas saat itu ya kayaknya I'm not gonna go anywhere. You know, I think I'm just going to stay in New York and raise my family in New York. But she had a different vision, so mungkin si Kevin ngeliat New York kayak terlalu padat ya mungkin, karena kan dia dari LA. LA juga sama sih sebenarnya. Tapi saat itu kayaknya di New York itu semua padat dan kesibukannya itu, itu benar-benar it's just ultra busy. New York is really just busy and life is it's too much. Istilahnya kalau untuk naik napas aja kayak susah gitu. Jadi sama Kevin kayaknya ini kalau kita mau berkeluarga kayaknya kita harus nyari tempat yang lain. Terus bagaimana perjuangan itu? Terutama sih satu kita kan niatnya nikah itu untuk ibadah kan ya pertama. Berarti kan kita harus bisa mendidik anak-anak kita secara Islam ya kan, ibadah. Dan di Amerika ini challenge paling besar ya tadi mendidik anak dengan secara Islam ya kan. Nah fundamentalnya itu penting bagi kita gitu. Jadi kita kira search, memang di New York banyak sekolah Islam, tapi mahal. Udah living cost sudah tinggi, tambah lagi kita harus bayar swasta lagi untuk 2 anak. Jadi itu kayaknya tidak masuk akal nomornya itu. Dan sementara kita harus mau menikmati hidup gitu kan. Nah akhirnya kita keliling ya Dedi ya, kita keliling research di mana sih state yang paling pas untuk kita, karena memang pas saat itu Indonesia udah bukan lagi suatu pilihan kita untuk kembali gitu. Jadi kita sudah menetapkan ya udahlah, I think America is my home, it's our new hometown. Although Indonesia is always in our heart ya kan. Kita nggak akan pernah lupa dengan Indonesia, tapi Amerika lah tempat kita menetap gitu. This is our home. Nah di situ kita mulai mencari. Berarti pada saat search itu
Texas is not the only option. No, No. the last option. Ada berapa option pada saat Oh, itu? Florida, Arizona, Ya, North Carolina. Terus kemana lagi ya? Pokoknya keliling kita. Kita keliling benar-benar keliling nyari. Masya Allah begitu lihat Texas langsung jatuh cinta. Ya, kita ngeliat kriterianya Texas itu, kita ngeliat pertama kita punya teman di sini. We have a mutual friend that lives in Houston. And we saw that there's a consulate here in Houston. So of course, if you have consulate in Houston, you have Indonesian community here in Houston. So we saw that. We're so excited to hear. Yeah, and we saw the home prices here. I mean, the land prices, it was just affordable, and the quality of living is just much more spacious gitu kan. Iya, satu lagi ada 100 masjid di Houston. 100 masjid itu. Masya Allah. Texas pada saat itu sudah punya 100 masjid ya? Iya, Texas atau Houston sih? Houston kalau nggak salah. Di Houston ya? Texas kalau nggak salah. Or Texas, I don't know. Pokoknya udah banyak, maksudnya chain sistem masjidnya Islamic ini community-nya itu besar sekali. Dan aku dengar waktu itu sholat Idul Fitri aja bisa di stadium besar. Di stadium. Ya, di sini. Jadi ya udah, masya Allah nggak ada pilihan lain, but Nero langsung ke Texas, ke Houston pilihannya ya. Dan pas saat itu memang kerjaan juga masih hubnya ada di sini. Hubnya. Gitu, ya untuk teman-teman kalau Bro Rizky ini kerja di aviasi ya. Dan kalau kita dengar-dengar sedikit dari Bro Rizky, emang dia bahasanya mix antara English sama Indonesia. Dan yang unik pada saat ketemu memang Bro Rizky ini belum nggak bisa bahasa Indonesia. Itu gimana ceritanya sampai sekarang tuh kayaknya bisa ya? Masih berantakan lah. Masih berantakan itu. Jadi ini kayaknya approach dari Sister Kevin. Iya makanya kan Sister Kevin memang misinya dia nyari anak bule. Anak bule. Akhirnya ketemu anak bulewati. Dia itu di luarnya Indonesia banget, dalamnya Amerika banget, masya Allah. Anak bulewati gitu. Jadi di luarnya tuh tempe goreng yang enak, dalamnya steak. Dalamnya Amerika banget. Cara dia berpikir, cara dia bertindak itu Amerika banget kalau aku lihat. Jadi tapi di luarnya very Indonesian, taste-nya Indonesian, mukanya Indonesian. Jadi proud of both country ya kan. Iya, jadi value-nya masih tetap value Asia Indonesia lah ya kan.